Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raden Nur Muhammad Abias Faeza, absen 24, kelas 12 IPA 6, mewakili Sabrina Alia Putri, absen 27, akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu gas mulia. Pertama-tama saya akan membahas tentang kelimpahan unsurnya sendiri. Yang pertama, apa sih gas mulia itu? Gas mulia sendiri adalah unsur kimia golongan 18 atau 8A di tabel periodik. Golongan ini disebut juga sebagai golongan helium atau neon atau golongan aerogen. Golongan ini terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan unsur radioaktif radon. Lalu tentang gas mulia itu sendiri, semua anggota unsur golongan 18 merupakan gas mulia, bersifat non-logam dan berwujud gas pada suhu dan tekanan standar. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Lalu kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Yang terakhir, gas mulia adalah gas yang mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia banyak digunakan dalam sektor perindustrian. Lalu dari pembuatannya sendiri, bisa dilihat dari sejarahnya, di mana gas mulia ini dapat diperoleh dengan mencairkan udara. Lalu kemudian dipisahkan berdasarkan perbedaan dari bilik dengan distilasi bertingkatan udara cair kecuali radon, karena radon itu mudah bereaksi karena dia radioaktif. Lalu dari sejarahnya sendiri, pada tahun 1893 peneliti dari Inggris William Ramsay melakukan eksperimen bersama Rayleigh rekannya, lalu membuat kesimpulan bahwa atmosfer ternyata mengandung gas yang belum ditemukan yang bercampur dengan nitrogen saat percobaannya dilakukan. Lalu Ramsay kemudian mengisolasikan sebuah sampel gas temuannya dan mengetahui ternyata gas itu memancarkan garis-garis spektroskop dalam posisi yang tidak cocok dengan unsur senyawa manapun yang telah dikenal. Lalu tahun setelahnya, tahun 1994, Ramsay dan Rayleigh mengumumkan bahwa keduanya telah menemukan unsur kimia baru dan mereka menamainya dengan nama argon, berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak bereaksi karena sukar bereaksi. Lalu setelah itu Ramsay pada tahun 1998 mendinginkan sebuah sampel atmosfer hingga semuanya menjadi cair, lalu ia menghangatkannya dan mendapati gas-gas yang mendidih. Ramsay lalu menemukan lebih banyak gas inert dari metodenya tersebut, tidak hanya argon seperti yang tadi, tapi ia menamai gas-gas baru tersebut dengan nama kripton, neon, dan xenon. Lalu pada tahun 1900, radon yang dilepaskan oleh kompresan radium akibat radioaktif menjadi gas inert terakhir yang ditemukan. Walaupun bukan Ramsay menemukannya, tapi yang mengukur sebagian besar aspek kimiawi maupun fisiknya adalah Ramsay itu sendiri. Lalu Ramsay terus mempelajari helium dan menunjukkan bahwa unsur itu adalah produk samping dari kemerosotan radioaktif. Pada 1904, Ramsay akhirnya dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang kimia atas kontribusinya yang sangat besar itu, yaitu menemukan dan meneliti semua gas mulia. Lalu ini adalah konfigurasi elektron dari gas mulia itu sendiri. Semua kulit terisi penuh oleh elektron. Elektron valensinya 8, kecuali He sendiri karena He itu duplet, sisanya oktet. Lalu gas mulia bersifat tidak reaktif. Lalu dari fungsinya sendiri, untuk helium itu memiliki fungsi sebagai gas pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan tidak mudah terbakar. Lalu campuran helium dan oksigen dapat dipakai sebagai alat pernapasan saat penyelam. Jadi waktu penyelam itu submerge ke bawah, dia tidak akan tenggelam karena heliumnya lebih ringan dari udara, jadi bakal stabil di dalam air. Lalu helium yang cair bisa digunakan untuk pendingin. Lalu berikut gambarnya dan penjelasan lebih lanjutnya yang dilansir dari Ruang Guru. Lalu untuk neon sendiri, neon berfungsi sebagai gas pengisi lampu neon, biasa digunakan untuk lampu reklame yang berwarna merah. Lalu juga bisa dipakai sebagai penangkal petir dan pengisi tabung televisi. Lalu neon yang cair dapat digunakan sebagai zat pendingin juga seperti helium yang tadi. Berikut adalah gambarnya. Lalu ini merupakan gambar lampu dari neon, lampu neon.
Yang ketiga, argon atau AR digunakan sebagai pengisi bola lampu. Jadi lampu-lampu warna putih yang biasa dipakai di ruangan-ruangan itu biasanya terisi dari argon. Lalu bisa juga dipakai sebagai bahan pengelasan logam. Lalu argon sendiri, atmosfer argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah grafit terbakar. Ini berikut gambarnya. Lalu ini contoh bentukan lampunya. Lalu yang setelahnya krypton, Kr bersama AR untuk mengisi lampu berfluoresensi. Lalu juga bisa dipakai sebagai lampu kilat pada fotografi. Jadi setelah jepret pakai fotografi itu kan ada flashnya. Itu flashnya itu tuh dari krypton. Lalu yang terakhir untuk mendeteksi kebocoran dalam wadah tertutup. Terus ada xenon atau Xe, bisa digunakan sebagai pembuatan tabung elektron, biusan pada pembedahan, dan dapat memancarkan cahaya sehingga dapat difungsikan pada lampu yang berguna untuk membunuh bakteri. Jadi selain pembiusan atau tabung elektron, xenon itu bisa dipakai sebagai cahaya dari lampu yang bisa membunuh bakteri. Jadi biasa digunakan di rumah sakit. Berikut lampu bakterisidanya. Yang terakhir, radon. Radon ini memiliki fungsi sebagai bahan sumber radiasi terhadap penyakit kanker. Lalu bisa berperan sebagai sistem peringatan gempa juga. Yang terakhir, radon digunakan untuk penelitian pengamatan interaksi antara air tanah dengan air sungai. Lalu yang terakhir saya akan membahas sifat fisika dan kimia dari gas-gas mulia yang tadi saya sudah bahas. Nah, sifat-sifat umumnya mungkin sudah banyak yang tahu. Gas mulia ini tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Lalu unsurnya stabil, mempunyai elektron penuh sehingga sulit bereaksi dengan unsur lain. Lalu kurang reaktif, sehingga di alam terdapat dalam keadaan bebas berupa gas monoatomik. Lalu unsur argon adalah unsur gas mulia yang paling besar kelimpahannya di udara, kira-kira 9,3% ada di udara. Lalu titik leleh dan titik rendahnya memiliki gaya van der Waals yang rendah. Lalu helium merupakan gas mulia terbanyak di alam. Terus radon bersifat radioaktif. Helium juga biasanya ditemukan di luar atmosfer. Lalu jari-jari atom yang paling kecilnya mulai dari helium yang paling kecil dan radon yang paling besar, kebalik dengan energi ionisasinya yang paling besar. Dari helium sebagai yang energi ionisasi paling besar, sedangkan radon yang paling kecil. Lalu pada tekanan atmosfer biasa hampir semua gas mulia dapat dipadatkan kecuali helium. Nah, sifat fisikanya. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik yang sangat rendah. Jadi didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar atau 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Ya. Terus titik leleh dan titik-titik unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Untuk sifat kimianya, unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh, oktet 8. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain, yaitu sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. XeF4 itu xenon dan F. Terus selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Lalu kulit terluarnya sudah penuh sehingga tidak stabil. Nah, yang terakhir sangat inert. Mulia ini sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk, yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6 xenon. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.